إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat menegakkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita sebagai seorang muslim, yaitu bersidang Jumat, bersolat Jumat. Ya, dan semoga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah memerintahkan kita hambanya untuk berlomba-lomba atau bersegera kepada ampunan Allah dan surganya yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين." Ya, wahai orang-orang yang Allah panggil di sini, kita sebagai orang yang beriman dan orang umat muslim, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, kepada ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, u'iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa ini?
Allah sebutkan, Allah tafsirkan di ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka di kala mereka lapang dan di kala mereka susah, atau di kala kesempitan mereka. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan mereka adalah orang-orang yang menahan amarah mereka di saat mereka mampu untuk meluapkan amarah mereka. Wal 'afina 'anil nas. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang-orang lain. Dan Allah lanjutkan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Allah jelaskan kembali orang yang bertakwa ini adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Mereka adalah orang-orang, bukan mereka ini orang-orang yang tidak pernah terjerumus ke dalam dosa sama sekali, tetapi mereka jika terjerumus ke dalam suatu dosa, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Idza fa'alu fahishatan. Fahishatan ini adalah suatu perbuatan yang keji. Fahisyah, dosa besar. Au zalamu anfusahum, jika mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka ketika itu juga mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, zakarullah. Mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak menunda-nunda taubat mereka. Mereka tidak menunda-nunda istighfar mereka atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat, sedangkan mereka mengetahui. Dan mereka ini Allah janjikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganjar amalan-amalan mereka dengan apa? Dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb mereka. Wa jannatun tajri, dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalam surga-surga tersebut. Wa ni'ma ajrul amilin, dan ini adalah ganjaran yang terbaik atas orang-orang yang beramal soleh. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, arti takwa adalah ketika seseorang membuat suatu penjagaan di antara dirinya dengan Rabb-nya yang mereka takuti, dengan sesuatu yang mereka takuti dari Rabb-nya, yaitu azab Rabb-nya, azab Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Mereka membuat suatu penjagaan dengan suatu benteng, yaitu mereka mengerjakan segala amal yang Allah perintahkan, Allah wajibkan di atas nurim minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Alkitab wa sunnah, dan di atas Al-Quran dan Al-Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga mereka membuat penjagaan itu dengan apa? Mereka membuat penjagaan dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan hal-hal yang diharamkan itu dengan apa? Dengan di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di atas Alkitab wa sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan takwa. Dan orang-orang yang bertakwa, mereka akan selalu bersegera untuk mengerjakan kebaikan, dan kebaikan itu bukan perkara yang sulit. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, al-birru syai'un hayyin wajhun taliq wa kalamul layyin. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, al-birru syai'un hayyin. Kebaikan itu adalah perkara yang remeh, perkara yang gampang. Wajhun taliq, yaitu kita dengan berwajah berseri-seri, dengan kita tersenyum kepada saudara kita, itu merupakan suatu kebaikan. Dan dengan apa? Wa kalamul layyin, dan berkata-kata yang lembut, bertutur kata yang halus. Ini adalah suatu akhlak yang baik, suatu kebaikan, suatu akhlak yang baik yang patut dimiliki oleh seorang muslim. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW sering berdoa untuk ditunjukkan kepada amal-amal yang terbaik dan akhlak-akhlak yang terbaik, dan juga berlindung dari keburukan amal dan akhlak yang buruk.
Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq fa innahu la yaqi sayyi'aha illa ant. Dari Jabir, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu wa ardah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, "Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada amal-amal yang terbaik dan tunjukkanlah aku kepada akhlak-akhlak yang terbaik. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant." Maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepada akhlak yang terbaik dan amal-amal yang terbaik tersebut kecuali Engkau. Wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaq, dan jagalah aku, lindungi aku dari amal-amal yang buruk dan akhlak-akhlak yang buruk. Fa innahu la yaqi sayyi'aha illa ant. Maka tidak ada yang dapat melindunginya dari kedua hal tersebut kecuali Engkau, ya Allah. Dan ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah telah membagi akhlak di antara kalian sebagaimana membagi rizki di antara kalian. Dari sahabat yang mulia an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum, rawahul Bukhari. Bahwa sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah membagi di antara kalian rizki-rizki kalian. Maka masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhlak adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah membaginya dan melebihkan kepada sebagian dari sebagian kita yang lain. Maka zat yang memberikan rizki, maka dia pula yang memberikan akhlak. Dan ada dua perkara yang harus kita kerjakan dalam perkara rizki, yang harus kita kerjakan pula dalam perkara akhlak. Yaitu dua hal ini adalah yang pertama, al-luju' ilallah subhanahu wa ta'ala wa tawakkul alaih. Yaitu dalam perkara rizki dan dalam perkara akhlak ini kita harus selalu kembali kepada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berdoa, kita memperbanyak doa, kita selalu kembali bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah as-sa'yu fi talabi ar-rizq min wujuhi al-masyru'ah al-mubahah. Dan perkara yang kedua adalah berusaha, berjuang untuk mendapatkan rizki, ya, dan akhlak ini dengan cara-cara yang disyariatkan Allah, yaitu dengan perkara-perkara yang mubah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula dalam perkara akhlak selayaknya untuk kita selalu kembali bernaung kepada Allah, mengharapkan pemberiannya dari akhlak-akhlak yang terbaik dan adab-adab yang mulia. Bersamaan dengan itu kita harus berjuang bersungguh-sungguh untuk menegakkannya, untuk mendapatkan akhlak yang terbaik tersebut dan adab-adab yang mulia. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa lain yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah an Ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbaiki ciptaanku, Engkau perindah ciptaanku, maksudnya jasadku ini, Engkau perindah jasadku ini, fahassin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku, ya Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jauh lebih pantas untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sesuatu di timbangan orang beriman pada hari kiamat yang lebih berat dari akhlak yang baik, tidak ada. Karena Rasulullah SAW bersabda an Abi Darda anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khulq wa inna Allaha yubghidul fahish al-badhi, rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
tidak ada sesuatu amalan pun yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat kelak dari akhlak yang baik. Dari akhlak yang baik. Wa innallaha yubghidul fahisha al-badhi. Dan Allah membenci orang yang berkata-kata kasar. Orang-orang yang berkata-kata kasar, orang-orang yang keras. Allah membenci orang-orang tersebut. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Allah mensifati mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Suatu hadis datang dari Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yaitu seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Wa khiyarukum linisaihim, dan orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang terbaik di antara kalian terhadap perempuan-perempuan mereka atau istri-istri mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nasu ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hadis-hadis yang telah kita bacakan dan yang telah kita sebutkan adalah hadis yang sangat agung. Terutama hadis yang terakhir yang kita bacakan adalah hadis yang sangat agung dari Rasulullah SAW. Karena disebutkan bahwa orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Wa hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah SAW, hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang paling mulia. Akhlak-akhlak yang mulia, kata Rasulullah SAW. Jangan sampai kita menganggap bahwa akhlak kita itu lebih baik, budaya kita lebih baik, tata krama kita lebih baik dari Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah diberikan pemberian dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik, dan Allah Subhanahu Wa Taala bersaksi atas keagungan akhlaknya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang agung, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah juga Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian di dirinya Rasulullah SAW itu apa? Uswatun hasanah, qudwah, contoh yang terbaik bagi kita. Semoga Allah memberikan kita akhlak yang terbaik agar kita menjadi orang-orang yang paling dekat majelisnya dengan Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liwalidihim wa lidhurriyyatihim wa liwulati umurina. Allahumma aslih wilata umurina, Allahumma aslih wilata umurina, Allahumma aslih wilata umurina.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولذرياتهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة